Baik, mungkin Pak Prof sudah siap. Prof Nijan, kami persilakan Pak. Mudah-mudahan nanti waktunya bisa lebih kepada pokok-pokok apa saja yang paling penting, khususnya bisa menjawab isu-isu yang strategis Pak, yang kemarin bergulir di teman-teman dosen gitu ya Pak. Saya persilakan Pak Prof. Terima kasih Pak Alta. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Menteri PAN-RB, Pak Azwar Anas, Bu Sekretaris Kementerian PAN-RB, Bu Rini Widiasari, Pak Deputi Alex Denny, juga Pak Haryomo, serta para pimpinan perguruan tinggi, para kepala LDIKT, dan sivitas akademika yang saya cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat kebajikan. Pertama, tentu puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa sekali dari Pak Menpan RB dan juga Pak Deputi, serta baik dari PAN RB maupun dari PAKN tentang transformasi ASN yang sedang dilakukan secara sangat fundamental dan harapannya transformatif oleh Kementerian PAN-RB. Selama 2 tahun terakhir ini memang kita selalu berkoordinasi terutama dengan Pak Deputi, Pak Alex, untuk penataan pembinaan karir dosen berkaitan dengan rencana transformasi besar yang dilakukan oleh PAN-RB. Nah, tentang itu mungkin perlu pembahasan lebih panjang. Saat ini draft untuk Permen PAN-RB tentang Javung dosen sudah kita ajukan dan terus kita bahas bersama untuk nanti ditindaklanjuti dengan peraturan menteri dari instansi pembina, yaitu dari Permendikbudristeknya. Namun demikian, saat ini kita untuk transisi atau transformasi itu membutuhkan tentu transisi yang harus kita lewati. Sehingga saya akan membatasi diri pada implementasi transisi penyelesaian hasil kinerja dosen sesuai dengan Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023. Jadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Pak Haryomo maupun oleh Pak Alex tentang transformasi yang akan terjadi ke depan, sehingga pola penilaian akredit dosen selama ini itu harus kita sesuaikan dengan transformasi ini. Di sisi yang lain tentu kita tidak ingin kinerja dari para dosen yang sudah dikumpulkan mungkin 10 tahun, 11 tahun, belum sempat dipakai untuk kenaikan pangkat, kemudian hilang karena munculnya peraturan baru ini. Sehingga kita menyiapkan untuk hal tersebut tidak terjadi melalui transisi yang harus kita lewati bersama-sama. Pertama, tujuan dari transformasi untuk di lingkungan pendidikan tinggi, itu bagaimana kita menjadikan profesi dosen itu menjadi yang lebih produktif, agile, dan fleksibel. Jadi dosen merdeka seperti diharapkan oleh teman-teman dosen sekalian, kampusnya sudah merdeka, mahasiswa sudah merdeka, tapi dosennya belum merdeka. Nah inilah transformasi inilah yang sedang kita bahas bersama dengan Kementerian PAN-RB, BKN, dan sebagainya. Kemudian sistem pendidikan karir yang selaras dengan kinerja untuk institusi, jadi basisnya adalah beban kinerja dari institusi yang itu diimplementasikan oleh para dosen yang kemudian bisa diberikan predikasi atas kinerja tersebut dan itu menjadi bagian integral dari pembinaan karirnya. Harapannya tentu kita ingin meminimalkan beban administrasi dari para dosen dan ini sebenarnya sudah kita lakukan melalui satu sistem data kinerja dosen, SISTER, di mana seluruh kinerja dosen akan langsung terekam di dalam SISTER sehingga tidak harus mengulang lagi penginputan data ketika akan melakukan usulan kenaikan pangkat. Dengan sistem SISTER ini sebenarnya sudah kita siapkan agar kinerja para dosen itu otomatis menjadi bagian dari pembinaan karirnya. Nah, dari aspek regulasi kita sudah hadir Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 tentang Javung ASN di sini, jabatan fungsional ASN, tapi karena dosen ASN itu juga mempunyai jabatan fungsional dosen, maka juga terimbas oleh Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 ini. Nah, yang berikutnya adalah rencana Permen PAN-RB tentang Javung dosen, dan nanti dilanjutkan dengan Permendikbudristek tentang pembinaan karir dosen. Poin 2 dan 3 ini saat ini dalam pembahasan dan dalam diskusi intensif dengan teman-teman PAN-RB dan BKN untuk nanti kita uji publikan dengan rekan-rekan
dosen dan pimpinan perguruan tinggi sekalian. Beberapa kali uji publik atau beberapa kali diskusi FGD telah kita lakukan. Nah, kembali pada transisi yang harus kita lewati bersama. Ini dalam pasal 58 ayat 1 ayat 2 Permen Agama 1 2023, di sana ditetapkan bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai jafung masing-masing, dan proses penilaian angka kredit ini dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Jadi ini ada di dalam Permen nomor 1 2023, sehingga ini yang menjadi dasar kita untuk mengamankan dan memastikan bahwa kinerja dari seluruh dosen yang ada itu bisa kita tetapkan angka kreditnya sehingga tidak hangus dan bisa nanti digunakan dengan sistem baru, bisa ditransformasikan, diekuivalensikan dengan sistem baru. Nah, sebetulnya sosialisasi tentang ini sudah kita lakukan sejak tanggal 10 Maret 2023. Nah, beberapa hal yang saya ingin tekankan bahwa Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 ini hanya berlaku untuk ASN. Jadi dalam hal dosen ini ya, dosen yang ASN baik PNS maupun P3K. Jadi Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 ini tidak berlaku untuk dosen non ASN. Saat ini kita ada sekitar 311.000 dosen di lingkungan perguruan tinggi kita, yang ASN sekitar 107.000 diantaranya adalah ASN. Jadi yang 204.000 itu sebetulnya non-ASN, kebanyakan di PTS tentunya dan beberapa di PTN juga. Nah, bagi dosen yang ASN tentu kita harus mengikuti Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 ini, sementara yang non-ASN itu nanti mengikuti peraturan tentang pembinaan karir dosen. Jadi tidak langsung terimbas oleh Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 ini. Nah, di dalam pasal 58 tadi, ini untuk kita mengamankan dan memastikan capaian kinerja yang telah diperoleh sampai dengan akhir tahun 2022, itu bisa kita tetapkan angka kreditnya, dan sesuai dengan Permen PAN tersebut harus sudah kita tetapkan pada tanggal 30 Juni 2023. Nah, ini yang kemudian kita sosialisasikan pada seluruh perguruan tinggi, agar bisa diklaim seluruh kinerja tersebut, agar bisa kita serahkan pada Kementerian PAN RB pada tanggal 30 Juni 2023. Nah, untuk mengakomodasi tenggat waktu tersebut, tadinya kita berharap dari perguruan tinggi yang melakukan mengkompilasi data kinerja dosen sampai 31 Desember, tetapi nampaknya implementasi di lapangan menimbulkan kerumitan dan kehebohan yang luar biasa, kami mohon maaf. Sehingga kita ambil kebijakan bahwa Kementerian Dikbudristek akan mengoptimalkan data yang sudah ada di kementerian. Karena kita sudah punya sister serta PD Dikti, dan bagi perguruan tinggi yang punya sistem informasi sendiri, saya yakin sudah tersedia sebetulnya kinerja dari para dosen tersebut. Dengan demikian kita akan mengoptimalkan dan mengambil data yang sudah terekam di sister, di PD Dikti, di sistem informasi manajemen di perguruan tinggi negeri, PTS maupun PT kementerian lain. Untuk itu yang kita pakai sebagai dasar untuk penetapan angka kredit yang diperoleh per 31 Desember 2022. Sehingga bagi dosen yang sudah secara rutin setiap semester mengklaim atau melaporkan kinerjanya sampai dengan 31 Desember 2022, itu pada dasarnya tidak perlu mengumpulkan data ulang. Jadi tinggal menunggu saja hasil dari konversi ini. Nah, bagi dosen yang belum mengumpulkan data, mungkin belum mengisi BKD dan sebagainya, atau LKD-nya, maka diberi kesempatan untuk bisa mengupdate datanya sampai dengan 15 Mei 2023. Kenapa 15 Mei 2023? Karena setelah ini terkumpul, maka tentu akan dilakukan review, kemudian kita kembalikan pada perguruan tinggi untuk memastikan bahwa hasil review itu sudah benar, untuk kemudian kita ajukan ke PAN RB, agar ini bisa menjadi basis capaian kinerja dari seluruh dosen sesuai dengan
Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Nah, bagi dosen ASN di PTN, PTS, dan PTKL, ini kita akan menyediakan waktu dan mekanisme bagi dosen yang belum untuk nantinya melakukan validasi setelah tanggal 15 Mei tadi, data sudah terkumpul, kita akan kembalikan pada perguruan tinggi untuk masing-masing dosen nanti memvalidasi apa betul hasil akumulasi kinerjanya seperti yang akan kita rangkum, akan kita tutup bukukan pada tanggal 30 Juni tersebut. Jadi ini nanti akan ada waktu dari 16 sampai 31 Mei 2023, dan bila perlu melengkapi data, ada tambahan kinerja dan sebagainya, nanti bisa dilakukan pada saat tersebut. Kalau dosen nanti merasa bahwa data yang dirangkum tadi sudah sesuai dengan kinerjanya, maka ya cukup tinggal menunggu hasil penilaian. Jadi kalau tidak ada umpan balik, tidak ada koreksi, maka kita anggap itu sebagai hasil akhir kinerja para dosen, rekan-rekan dosen sekalian sampai akhir Desember 2022. Nah, kemudian proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja tersebut akan dilakukan selama 1 bulan dari 1 sampai 30 Juni, sesuai dengan tenggat waktu yang tercantum di dalam Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Jadi kita menghormati betul Permen Pan RB tersebut, sehingga tanggal 30 Juni 2023 sebagai batas akhir untuk penilaian angka kredit itu bisa kita penuhi. Untuk asisten ahli dan lektor, ini proses penilaian angka kredit ini dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi atau LLDikti, sedangkan untuk lektor kepala dan guru besar ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi. Nah, untuk dosen yang non-ASN, ini hasil kerja tetap akan dinilai berdasarkan Permendikbud 92 tahun 2014 tentang pelaksanaan penilaian angka kredit Javung dosen, hingga nanti keluarnya atau terbitnya Permendikbud baru setelah nanti keluar Permen Pan RB tentang Javung dosen. Untuk ini karena kita belum tahu kapan Permen Pan RB tentang Javung dosen dan Permendikbudristek tentang pembinaan karir dosen, maka ini belum ada batas waktunya. Implikasi dari Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 terhadap karir dosen ini akan kita atur lebih lanjut dalam Permendikbudristek yang tadi saya sampaikan, yang mengatur tentang pembinaan jabatan fungsional dosen. Dan saat ini kita terus berdiskusi dengan teman-teman Kemenpan RB agar harapan kita menjadikan jabatan fungsional dosen itu sebagai satu jabatan yang fleksibel, yang adaptif, yang agile, dan tidak terlalu dibebani dengan tugas-tugas administrasi, itu betul-betul bisa kita wujudkan bersama. Nah, jadi ini kira-kira timeline-nya. April ini tahap pengumpulan data bagi yang sudah selama ini rajin untuk mengupdate kinerjanya di sistem maupun di sistem informasi yang ada di perguruan tinggi. Ini tinggal menunggu saja, tidak perlu melakukan apa-apa, karena kita, kementerian yang akan menarik data tersebut dari sistem informasi di PTN, PTS maupun PTKL. Kemudian kita akan rangkum dan verifikasi hasil rangkuman ini. Para dosen nanti bisa memverifikasi, dan bila ada yang masih kosong bisa dilengkapi sampai dengan akhir Mei. Kemudian kita akan melakukan konversi penetapan angka kredit sampai dengan finalisasi pada akhir Juni. Jadi 107.000 dosen itu kita akan finalkan selama bulan Juni ini untuk bisa memenuhi harapan dari Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Jadi ini kita akan melakukan seluruh rangkaian tersebut, mulai dari penulisan data hasil kerja dosen, ASN terutama, dari berbagai PTKL, Satker, BLU, PTN, PTS, maupun LLDikti, agar nantinya bisa semuanya terangkum dan tidak ada yang terlewatkan. Nah, selain itu juga kami sangat berharap agar sistem informasi di perguruan tinggi maupun LLDikti itu bisa terhubung secara langsung dengan sister nantinya, sehingga tidak perlu lagi kita
bisa otomatis terupdate antara updating yang dilakukan di setiap perguruan tinggi, di setiap unit itu dengan pangkalan data secara nasional, sehingga kita bisa membina karir dosen secara lebih otomatis dan tidak merepotkan bagi para dosen sekalian. Terima kasih dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om. Salam. Nanti Om. Ya. Baik, makasih Pak